RSU Muhammadiyah, akhirnya jadi RSU Muhammadiyah sampai sekarang. Tentunya dari yang SDM terbatas ya mungkin dulu jumlah SD-nya juga sedikit ya. Sekarang sampai berkembang rumah sakit kita, rumah sakit kelas C dengan 167 tempat tidur dengan karyawan yang sudah 537 orang di luar outsourcing, di luar dokter mitra. Dokter mitra kita sekitar 60 orang dengan berbagai fasilitas yang canggih. Tentunya tidak berhenti di sini saja. Ya, mesti ke depan harus lebih berkembang. Untuk bila kali ini memang kita berbeda, ya, karena sekaligus juga merayakan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia. Jadi sekaligus miras-milus dan tampilan pun sekarang tampilan berbeda, ya, seperti rumah sakit Nusantara ini wajah-wajahnya. Ya. Jadi kalau kemarin itu pesertanya yang memakai pakaian tradisional, sekarang dipaksa direkturnya, manajemennya dan panitianya gantian harus memakai baju. Aisyah telah hadir dengan berbagai macam dinamika. Sebagaimana tadi yang disampaikan, cikal bakalnya adalah asrama Putri Aisyah yang akhirnya diserahkan untuk dikembangkan menjadi rumah sakit. Walaupun pada waktu itu pimpinan daerah Muhammadiyah sudah mempunyai 2 amal usaha kesehatan. Yang lebih tua adalah yang sekarang bernama Rumah Sakit Ibu dan Anak Muhammadiyah yang ada di Tongan atau di Gandean, kira-kira hanya sekitar 1 kilo, tidak sampai dari sini. Dan yang kedua tertua adalah Klinik Muhammadiyah Blimbing yang ada di samping flyover kalau Bapak Ketua mau menuju ke pintu tol Singosari. Perkembangannya, kami juga akhirnya bisa membuat klinik Pratama yang baru yang ada di sebelah kita ini, yang tanahnya agak ke timur laut dari gedung ini. Dan Majelis Kesehatan juga membuat PT yang bergerak di bidang kesehatan, yaitu PT Mahkota Pencerah Kota Malang, yang dalam hal ini bergerak untuk apotek yang akan melayani pasien-pasien BPJS, baik dari Rumah Sakit Islam Aisyah maupun amal usaha dan rumah sakit puskesmas. Komitmen dan kinerja tidak sampai kendur dan tidak merasa puas. Jangan sampai nanti kita mampu mengembangkan fisik rumah sakit, ternyata kinerjanya menurun. Sudah ada contoh, berhasil membangun fisik, berlantai-lantai, akhirnya tidak mampu membayari karyawannya, tidak mampu memberikan jasa medis dokternya. Bagaimana moral para karyawan dan seluruh keluarga besar Rumah Sakit Islam Aisyah ini bisa lebih meningkat lagi. Terakhir perlu saya sampaikan, karena kami mempunyai 5 amal usaha bidang kesehatan di pimpinan daerah Kota Malang, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang mempunyai inisiatif ijtihad dengan membentuk yang namanya manajemen holding amal usaha Muhammadiyah di bidang kesehatan, yang terdiri dari 1 rumah sakit umum, Rumah Sakit Islam Aisyah, yang 1 rumah sakit ibu dan anak Muhammadiyah, 2 klinik Pratama, dan 1 PT Pencerah Mahkota Medika Kota Malang. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhadap umat dan warga sekitar. Hal ini diwujudkan. Lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
is the most beautiful land in the universe. A land where we were born, a nation where we grew up, so many colors that come together in timeless treasures. Saat ini kemerdekaan telah diraih. Saatnya kita melanjutkan perjalanan. Anak yang manis, anak manis, janganlah dicium. Sayang kalau dicium, merah pipinya. Kau pernah jadi mampu sehebat surya. Pusaka pun berjauh di awal. Sebagai karyawan RSI Aisyah Malang, kita melanjutkan perjuangan di bidang kesehatan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Tanpa pengorbanan, tiadanya. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Ada apa tuh? Ada yang dari petugas medis, ada yang SD juga ada. Betul sekali kemarin, seru-seruan pokoknya ya kemarin. Ya, dan juga kami mengingatkan bahwa hari ini puncak acara tasyakuran disiarkan langsung di Instagram Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Betul sekali. Dan acara selanjutnya yaitu tausiah. Yang tidak pernah bergeser ke peringkat 6, 7 maupun seterusnya. Justru pokoknya kalau enggak 2, 3, 1, pokoknya gantian. Jadi Aisyah Malang, Rumah Sakit Muhammadiyah Siti Khadijah Sepanjang, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, Rumah Sakit Ahmad Dahlan Kediri, dan Rumah Sakit Aisyah Ponorogo. Yang Ponorogo ini juga Dokter Rini pernah di sana. Jadi memang beliau ini tangannya dingin. Ini pertanyaan, tangannya dingin gitu. Kan itu kan ada change, ada perubahan dari yang mungkin awalnya belum maju, yang awalnya belum baik, tapi kemudian di tangan seseorang, meskipun itu kolektif kolegial, tetapi leader itu menjadi penting. Jadi leader itu karena leader itu kan seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai sebuah tujuan. Dan dokter ini punya kapasitas untuk itu. Nah, ada perubahan di Rumah Sakit Aisyah Ponorogo, di Rumah Sakit Aisyah Kota Malang. Ini menandakan bahwasanya pemimpin itu sukses. Yang kedua, ada dream, ada mimpi. Ada visi yang memang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mencapai sebuah tujuan organisasi, untuk mencapai tujuan sebuah institusi. Dan dengan visi yang bermacam-macam, yang tentu visi ini adalah diinspirasi oleh jargon atau visi besar Muhammadiyah, yaitu Islam berkemajuan. Artinya Rumah Sakit Aisyah Kota Malang adalah AUMKes yang berkemajuan. Tepuk tangan. Ada pembeda.
di sini ada layanan kateterisasi. Ya, ada layanan kateterisasi. Di Jawa Timur ini hanya 3. Rumah Sakit Aisyah Malang, Rumah Sakit Siti Khotijah, dan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Jumlah totalnya 37 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah. Tetapi yang punya baru 3, Aisyah Malang, Siti Khotijah Sepanjang, dan Muhammadiyah Lamongan. Ini artinya ada different, ada pembeda, dan belum tentu juga mungkin. Ya kalau saya tidak bandingkan dengan Saiful Anwar ya, karena itu sudah kelasnya A. Tapi rumah sakit kelas C, tetapi punya layanan kateterisasi, maka itu adalah pembeda yang menjadikan keunggulan dari amal usaha Muhammadiyah bidang kesehatan. Nah tentu kita tidak boleh puas dengan kemajuan yang sudah. Ada tantangan yang lebih besar lagi ke depannya. Kita mesti berpacu dengan waktu. Uswah menjadi suri toqadah. Nabi saja, Nabi itu kan punya visi yang visinya ilahiyah. Nabi itu diutus oleh Allah dengan visi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tidak aku utus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Dalam surat Al-Qalam Allah katakan ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh aku jadikan engkau Muhammad manusia dengan akhlak yang paling sempurna, manusia dengan budi pekerti yang paling sempurna, supaya kamu menjadi uswah. Dengan uswah itu kamu akan bisa mengajak orang di bawah kamu untuk mencapai visi kamu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sakit Muhammadiyah itu sudah banyak yang memiliki akhlak yang bagus, dan insya Allah mereka bisa menjadi uswah hasanah dan bisa mengembangkan amal usaha pimpin. Tetapi kadangkala kita lihat di amal usaha Muhammadiyah itu juga masih ada problem kaitannya dengan komitmen untuk mengembangkan amal usaha di mana kita berada. Komitmen bermuhammadiyah, ada komitmen terhadap Islam, ada komitmen terhadap persyarikatan Muhammadiyah, ada komitmen untuk mengembangkan amal usaha Muhammad, dan komitmen terhadap persyarikatan Muhammadiyah. Tadi kalau kita di amal usaha tidak bisa, ada 3. Salah satunya adalah komitmen untuk mengembangkan amal usaha Muhammadiyah. Nah, komitmen ini akan kuat kalau tidak ada problem. Kalau ini tidak ada masalah, insya Allah komitmennya akan kuat. Di Muhammadiyah, dari karyawan amal usaha Muhammadiyah. Orang yang mengalami kerapuan ideologi Muhammadiyah tidak yakin dengan ideologi Muhammadiyah yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada faham Islam menurut Muhammadiyah, mereka tidak yakin. Nah, kalau sudah tidak yakin dengan kebenaran ideologi Muhammadiyah itu, meskipun landasan ideologi Muhammadiyah itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, jangan harap komitmen dan loyalitasnya itu akan kuat. Maka inilah pentingnya untuk selalu ada
revitalisasi penguatan ideologi Muhammadiyah. Ada kerampuhan. Orang tidak yakin, wah, saya ini bekerja di Amal Usaha Muhammadiyah, sudah diajari AIK, pengajian IK, tapi kadang nggak tetap aja nggak yakin. Nah, kalau rapuh begini itu akan susah. Yang kedua, pergeseran ideologi Muhammadiyah. Ya, tetapi tetap menduakan Muhammadiyah dengan yang lain. Ada ideologi lain yang diyakini kebenarannya, sementara dia sendiri bekerja di Amal Usaha Muhammadiyah. Loh, kalau dengan menduakan seperti ini, bagaimana komitmen dan loyalitasnya terhadap Muhammadiyah? Kok di mana-mana? Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya masih rektor, tapi tinggal beberapa hari lagi. Saya punya karyawan, dosen. Dosen ini saya lihat, mohon maaf ya, selalu pakai masker kalau di kampus. Dia bukan dokter, dia bukan tenaga kesehatan. Sekali saya lihat dia kalau makan, mohon maaf, itu maskernya dibuka, tidak dibuka tapi hanya dijinjing. Kenapa? Kadang-kadang itu malah pembangkangan ideologi Muhammadiyah. Pembangkangan itu ndolek pangane nanggone Amal Usaha Muhammadiyah, tapi senengane ngelek-ngelek Muhammadiyah. Layanan yang terbaik, terutama kita yang di rumah sakit. Amal Usaha Muhammadiyah ini adalah sarana dakwanya Persyarikatan Muhammadiyah. Ya tentu sarana dakwanya agama Islam. Maka core dari layanan di rumah sakit itu adalah kualitas layanan itu. Maka saya sering sampaikan, karena kita ini sarana dakwah persyarikatan, maka sangat erat terkait dengan surat An-Nahl ayat 125. Bagaimana kita bisa berdakwah dengan bijaksana, dengan komunikasi yang baik, kalau ada pasien kita. Memahami mungkin strata pendidikan pasien kita itu macam-macam. Memahami, mohon maaf, etnis pasien kita itu macam-macam. Mungkin ada orang Madura, mungkin ada orang Jawa, orang Batak, orang Bugis, yang semuanya itu tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Orang pintar dengan pendidikan tinggi, dengan pendidikan rendah, menengah, itu pasti akan perlakuan yang berbeda. Dilayani sing elek tidak. Nggak usah ditanya agamanya, loroe apa, keluar utamanya apa. Itu bijaksana. Ada satu hal yang pasti ditunggu-tunggu oleh semua karyawan Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, yaitu pemberian penghargaan masa kerja. Di mana salah satu program dari retensi karyawan RSI Aisyah Malang adalah pemberian masa kerja, yaitu untuk karyawan yang sudah 8 tahun, 16 tahun, 24 dan 32 tahun. Mohon izin saya akan membacakan daftar nama karyawan yang akan menerima penghargaan masa kerja pada tahun 2024 ini. Untuk masa kerja yang 8 tahun, Vina Aula Rusda AMD Cup, Puput Saputri AMD Cup, Ahmad Fauji AMD Cup, Windy Antari Nurhuda AMD Farm, Happy Matia Brilianti Amalia W AMD Rat, Yuda Arif Setiawan AMD Cup, Angga Hendrik Saputra AMD Cup, Laila Tunisa AMD Cup, Cassandra penghargaan serta cendera mata dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang.
Arifin dan juga Nilai-nilai keimanan dan niat ibadah sebagai kunci memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan itu semua, insya Allah kita dapat merubah hal yang sederhana menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi umat di kemudian hari. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Oh, favorit, mohon maaf ya. Oke, betul. Lomba Got Talent Betul. favoritnya Yes. yaitu Depo Farmasi Rawat Inap, Farmasi Klinis dan Logistik Farmasi. Monggo bisa langsung. Hanya juga Luar biasa macam-macam. Mulai dari yang tradisional, mulai dari tradisional sampai ala-ala kekinian ada semuanya ya. Dari Hamil 1 sudah mempersiapkan Betul. Ibu sudah? estafet bola pingpong. Ibu. Betul yang pimpin, Mbak, betul. Iya, benar. Bolanya menggelinding sampai nanti masuk ke dalam lubang ya. Iya, benar. Nah, ini yang dijaga ini kekompakan ya. Oke. Oke. Mau ada foto dulu Mas? Sudah selesai? Mas ya? Nah, kasih dong, Sudah pakai tunjukin. bahagia ya. Oke. Siap, sudah? Oke, dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. yang sedemikian, alhamdulillah sedemikian. Sehingga Rumah Sakit Islam Asia Malang dapat mempertahankan akreditasi tingkat paripurna dan lulus akreditasi SISMA serta menjadi terbaik satu rumah sakit BPJS berkomitmen. Untuk menambah keberkahan acara pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Yang Terhormat Ustadz Jenny Anwar SPD kepada beliau demikian. Bukan kepala sejenak, kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Rumah Sakit Islam Aisyah Malang senantiasa diberikan kebaikan, keberkahan dan perlindungan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.
Baik, terima kasih. Jangan langsung foto bersama terlebih dahulu ya. Hadap ke depan.